Warga Kota Medan sepanjang 1 bulan terakhir itu seperti menghadapi dilema yang sangat berat. Pelayanan publik seperti diacuhkan. Coba kita lihat sekarang berbagai video, berbagai tayangan, kita lihat ibu-ibu, warga, terutama pengelola warung di pinggir jalan yang harus ditutup jalannya, akses jalannya, kemudian dia berteriak, "Pak, apa tanggung jawab dengan penutupan jalan ini? Jualan kami tak laku." Lalu itu tidak mendapat sambutan. Kenapa? Karena ternyata apapun yang sekarang terjadi dengan kondisi layanan publik kita itu seperti merugikan warga. Jadi ini sebagai pengantar bahwa sebenarnya kita sekarang warga Kota Medan menghadapi dilema yang saya kira cukup rumit. Kenapa? Karena berbagai progres pembangunan drainase, konon katanya untuk mengatasi banjir sebagai janji wali kota yang terpilih, revitalisasi jembatan, serta penutupan berbagai ruas jalan, itu seperti tak terencana. Kalau terencana, tentu masyarakat mungkin punya jalur alternatif yang bisa diselesaikan dengan membuat alur lalu lintas yang tidak menjebak masyarakat dalam kemacetan. Itu satu sisi. Sisi lain, kita bisa melihat bahwa tata kelola ataupun perencanaan yang seharusnya dibuat matang itu juga tidak muncul. Padahal janjinya Kota Medan adalah salah satu kota yang akan menjadi kota metropolitan. Kota metropolitan itu harus mengedepankan layanan publik yang baik. Layanan publik yang baik itu tentu meminimalkan segala potensi yang membuat masyarakat dirugikan. Kalau dengan kondisi sekarang, kita tidak paham sebenarnya kenapa satu ruas jalan, misalnya jalan HM Yamin yang sekarang sedang direvitalisasi jembatannya, lalu di dekat jalan tersebut, jalan Perjuangan, kemudian jalan di sekitarnya juga sedang dikerjakan proyek drainase. Sehingga penumpukan arus lalu lintas itu membuat kesulitan yang luar biasa untuk masyarakat. Tidak ada yang bertanggung jawab. Konon kalau misalnya itu diumumkan, seharusnya bisa membuat masyarakat memilih jalur alternatif, kemudian menjanjikan seberapa lama proyek-proyek ini akan siap. Saya minggu lalu sempat menulis surat terbuka untuk Wali Kota Medan sebenarnya. Surat ini saya tidak berani mengkritisi, tapi memberi masukan gitu. Mungkin tidak terencana ataupun tidak dilakukan dengan baik, tentu harus diperbaiki. Itu harusnya tipe pemimpin gitu. Jadi kita memberi masukan bagaimana agar kemudian progres pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan itu bisa berjalan. Kalau kita bicara soal kota metropolitan, tirulah kota-kota yang sebenarnya sudah lebih dulu maju. Kalau kita lihat saja di Singapura atau di Malaysia, progres pembangunan seperti ini, apakah drainase, kemudian perbaikan jembatan atau pemotongan pohon, perbaikan taman, itu semua dilakukan malam hari. Kenapa? Tujuannya agar orang yang bekerja bisa lebih fokus, kemudian masyarakat yang menggunakan jalur lalu lintas juga tidak banyak terganggu. Soal bagaimana memanage itu, tentu tata kelola pemerintahan lah yang harus menjawabnya. Kenapa? Karena bisa saja kalau dikerjakan malam, cost-nya mungkin lebih besar karena kita menggunakan tenaga manusia yang seharusnya dia istirahat, tapi kemudian dia harus bekerja. Nah, ini semua tentu harus mempunyai pertimbangan. Tujuannya agar layanan publik Kota Medan memang benar-benar ditujukan untuk masyarakat Medan secara umum gitu. Jadi kalau sekarang pekerjaan drainase tadi, ibu-ibu yang teriak bahwa dagangannya tidak laku, belum lagi kita lihat warga yang keberatan karena ternyata fondasi atau bangunan rumahnya ikut terimbas, sampai kemudian mereka harus memperbaiki sendiri. Ini semua tentu harus menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Medan, karena ini semua merupakan bagian dari proyek yang tujuannya untuk pengendalian banjir atau juga untuk berbagai hal yang ditujukan untuk mengatasi
drainase yang selama ini belum tertata dengan baik. Pada konteks yang paling dasar adalah semua bermula dari perencanaan. Ketika kita rencanakan, lalu kemudian diawasi, setelah itu dievaluasi, kita akan mendapat hasil yang lebih baik. Saya dan tentu seluruh warga Kota Medan berharap sebenarnya apa yang dijanjikan dulu oleh wali kota dan wakil wali kota bisa dicapai dengan hasil maksimal. Jangan sampai di kondisi seperti sekarang kita malah warga seperti kita terbebani dengan apa yang dilakukan oleh bangunan dan proyek-proyek yang sekarang sedang dijalankan. Intinya adalah bahwa kembali lagi pemerintah Kota Medan harus membuat perencanaan, mengumumkan jalan yang mana yang akan ditutup, jika perlu membuat jalur alternatif, mana yang harus dilalui, mana yang tidak boleh dilalui. Dengan kondisi seperti itu, harapannya bahwa warga Kota Medan tetap mendapatkan layanan publiknya di tengah ramainya atau di tengah maraknya pembangunan yang sekarang sedang dilakukan. Kita harus paham bahwa pembangunan itu memang ada efek atau sisi negatifnya, tapi kita harus mendapatkan efek negatif atau sisi negatif yang paling rendah dari setiap pembangunan yang dijalankan. Saya kira itu yang harus dijadikan poin utama, bagaimana agar progres ini bisa berjalan secara maksimal. Dan sama-sama saya juga masih percaya, atau kita juga masih percaya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pemko Medan dengan pembangunan drainase dan juga revitalisasi jembatan itu tujuannya memang untuk menjadikan Medan ini kota metropolitan yang semua fasilitasnya, infrastrukturnya itu memadai, kemudian bisa digunakan dengan layak dan membuat masyarakat setidaknya di akhir masa pemerintahan yang sebentar lagi akan berakhir, karena pemerintah Kota Medan dengan wali kota dan wakil wali kota sekarang akan berakhir di 2024. Perlu disampaikan bahwa sedikit pun tidak ada statement atau topik ini bagian dari tekanan politik, karena apa yang kami suarakan adalah apa juga yang kami dapatkan dari suara masyarakat yang sering kita datangi, sering kita liput, sering kita wawancara. Memang begitulah yang mereka sampaikan. Jadi sekali lagi kami menyuarakan aspirasi masyarakat agar ada tekanan yang lebih kuat untuk membuat satu perencanaan, kemudian proyek yang lebih tertata untuk masyarakat Medan yang lebih baik. Pak, diperbaiki, dibenteng